Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Duyufullah, duyufur rahman, sebatan qaula mulja'akin. Duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang Allah muliakan, yang Allah undang, yang Rasulullah undang untuk berselawat lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita akan perjalanan menuju ke Madinah. Nah, ini tata cara bagaimana kita mengisi di bis ketika menjadi mutawif ya. Nah, jadi ketika mengisi di bis usahakan menghadap kepada jemaah. Pertama adalah memimpin yang namanya doa safar. Ketika panjenengan sampai bandara, kemudian langsung pimpin doa safar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi harus dipelankan nadanya. Allahu Akbar, jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahilladzi, Bismillahilladzi, la yadhurru. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim sampai akhirnya. Jadi misalkan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya kita memberikan space kepada jemaah untuk mengikuti doa-doa kita. Jadi sebenarnya buku doa yang disampaikan itu tidak terlalu penting, tapi yang terpenting adalah mutawif yang menyampaikan kepada secara jahar, secara terang, secara dohir kepada para jemaah agar semua jemaah mengerti dan sesuai dengan lafaz-lafaz suara syariah. Artinya ketika tajwidnya enggak benar, otomatis doanya enggak benar. Saya sering mendengar itu. Terutama pada mutawif yang ketika memimpin la ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha, keliru itu. Kenapa dia tidak sambung la ilaha illallah? Kenapa sampai ke wala ilaha Tuhan artinya kan? Ini kan berbahaya. Artinya para mutawif harus paham juga. Masyaallah tabarakallah. Jadi ketika sudah di bis, kemudian menuju ke Madinah, misalkan dari Jeddah ke Madinah, jemaah para mutawif harus memberikan keterangan-keterangan. Alhamdulillah kita sudah sampai di bandara Jeddah dan kita akan menuju langsung sesuai itinerary, sesuai jadwal yang disepakati oleh travel untuk menuju ke Madinah. Madinatun Nabi, Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, sesuai dengan namanya Madinatul Munawwarah. Madinah itu sebelumnya bernama Yathrib. Rasulullah SAW dah hijrah ke Madinah. Sebelumnya Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Tapi kemudian Allah mentakdirkan Taif menolak, masyarakat Taif menolak Rasulullah. Kemudian Allah mentakdirkan Madinah sebagai pelacuan atau Madinah sebagai tujuan Rasulullah SAW untuk hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Awalnya ke Taif. Jadi panjenengan itu nantinya harus juga ziarah ke Taif. Tapi karena memang travel tidak menyediakan ziarah Taif, kadang memang ada yang namanya tambahan biaya, tapi itu tidak mewajibkan, hanya sunnah bagi jamaah. Nah kemudian di Madinah, Madinatul Munawwarah, Madinah artinya kota Al-Munawwarah, artinya bercahaya. Jadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kemudian Madinatun Nabi, bisa disebut Madinatun Nabi, Madinah kotanya Nabi. Madinatun Nabi yang di dalamnya adalah Masjid Nabawi, Masjidun Nabawi, yaitu masjidnya Nabi, masjidnya Rasulullah SAW. Tapi jangan salah pada jemaah bahwa dari Madinah ini, Masjid Nabawi ini bukan masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Tapi ada masjid yang nanti akan kita kunjungi sesuai dengan itinerary, sesuai dengan jadwal dari travel, yaitu Masjid Quba. Masjid Ussisa ala Taqwa, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW, yang di sampingnya dulunya berdiri, yaitu Masjid Diror, atau masjid yang dibangun oleh kaum kafir untuk bisa menjebak Rasulullah. Kemudian Rasulullah membakar Masjid Diror di samping samping Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid ussisa ala taqwa. Man tatahhara fi baitihi summa shalla rak'atan, man tatahhara fi baitihi summa rak'atan, summa shalla rak'atan, fa ajruhu ajr umrah. Siapapun yang salat 2 rakaat, siapapun yang bersuci dari rumahnya, dari bisnya, dari hotelnya, kemudian salat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya sama seperti pahala umrah. Ajrul umrah. Jadi panjenengan nanti umrah duluan. Artinya umrah tapi tidak memutuskan umrah atau tidak menghentikan umrah wajib panjenengan semua. Karena umrah ini ajrunnya umrah yaitu ketika panjenengan berada di Masjid Quba. Nah, masjid pertama dibangun Rasulullah, nanti kita ke sana. Masjid Nabawi ini kurang lebih lebarnya sekitar 4 hektar. Ditambah dengan makam di samping kanan Masjid Nabawi, di samping kiri Masjid Nabawi, mohon maaf, itu ada yang namanya kumpulan makam atau kumpulan makbarah, yaitu sebutan makbarah, sebut dengan makbarah, bukan di Siratul Raudhah, kuburan Baqi.
Di sana dikuburkan, disemayamkan jasad dari sahabat-sahabat Rasulullah, Aisyah, kemudian istri Rasulullah Hafsah, kemudian berapa istri Rasulullah dimakamkan di sana. Dan juga ayahanda Abdullah dari Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Abdullahnya ini dikuburkan atau disemayamkan di Baqi. Dan barang siapa yang disemayamkan di Baqi maka akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Siapa yang mau dapat syafaat Rasulullah, mau dimakamkan di Baqi? Siapa? Angkat tangan. Gitu, kalau begitu ke jemaah. Gak ada yang angkat tangan karena gak ada yang meninggal sekarang. Begitu ke jemaah. Jadi artinya jemaah diberikan hiburan. Diberikan hiburan para... Jadi teman-teman, karena memang syafaat Rasulullah itu langsung diberikan kepada yang meninggal di Baqi. Aku dikuburkan di Baqi. Kalau di Madinah pasti dikuburkan di Baqi. Kalau di Mekah ada di Saraya, ada di Ma'la. Tapi kalau di Ma'la langsung dapat surga. Artinya dikuburkan bersama dengan Sayyidah Khadijah Kubra. Kemudian panjenengan semuanya nanti akan menikmati kota Madinah yang begitu indah. Ramai tapi tenang. Kemudian nanti panjenengan juga akan menuju yang namanya Raudhan min Riyadil Jinan. Apa itu? Yaitu tempat di mana antara mimbar Rasulullah dengan makam Rasulullah atau dengan rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu dulu sekarang jadikan makam Rasulullah. Rumahnya Rasulullah dengan Aisyah. Jadi antara mimbar Rasulullah dengan makam Rasulullah itu Raudhah. Kurang lebih sekitar Raudhah itu jaraknya kurang lebih sekitar hampir 15 meter. Dan orang-orang berebutan untuk sholat di sana agar mendapatkan pahala, yaitu apa? Berdoa mustajab di sana, dan tidak ada doa yang tidak istijabah di Raudhah. Semua orang menangis di situ, semua orang menganti di situ, semua orang berharap untuk masuk Raudhah. Gimana caranya masuk, Ustaz? Masuk Raudhah itu nanti ada tasreh yang disediakan oleh travel. Nah, travel akan menyediakan tasreh, dan satu orang 1 tahun, hanya 1 tahun. 1 tahun, Saudi memperlakukan sekarang Raudhah itu 1 orang 1 tahun dan tidak bisa masuk 1 hari 2 kali. Kalau dulu kita bisa istirahat di Raudhah, bisa sholat di Raudhah, bisa dari zuhur sampai isya. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi Madinatun Nabi begitu tenang, walaupun ramai begitu tenang. Panjenengan tidak ada, saya sudah keliling dunia, ke Turki, kemudian ke Yordan dan lain-lain, ke Oman, tapi tidak ada setenang Raudhah, setenang Madinatun Nabi. Kota yang begitu tenang, Masya Allah. Jadi Makkah dan Madinah berjarak kurang lebih 300 meter, 300 kilometer. Artinya perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam menggunakan bis, tapi menggunakan kereta cepat cuma 2 jam. Kereta cepat ini sangat cepat. Bagi jamaah yang mau privilege silakan hubungi saya. Gitu kalau travel biasanya. Hubungi saya untuk bisa naik kereta cepat. Itu nanti ada biaya tambahan. Tapi bagi yang mau kereta cepat itu biasanya pakai artis-artis. Artis-artis memakai kereta cepat. Begitu. Artinya menawarkan kepada jemaah juga agar kenapa? Agar jemaah juga kenyamanan. Agar tidak hanya memilih satu opsi. Jemaah harus memilih banyak opsi agar mereka lebih tenang. Karena setiap jemaah ukuran yang berbeda-beda secara finansial. Begitu. Kalau Madinah ada berapa pintu? Kalau Madinah, Masya Allah, itu sampai kalau 25, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 39, 40 pintu insya Allah. Dari pintu sana 40 pintu. Kemudian pintu yang di luar itu ada sampai 338 pintu. Saya hafal, cuman saya agak takut salah ya, koreksi ya. Koreksi kalau salah ya. Salah, bagus ke komentar. Iya. Ini mau diupload ya Ustaz ya? Mohon maaf kalau diupload Ustaz, jangan dulu lah. Ini saya hanya menerangkan sedikit ini ya. Sedikit tentang bagaimana menjadi mutawif yang baik, menerangkan secara real, dan bacaan-bacaan sesuai dengan fusha, bacaan sesuai dengan tajwid. Jangan seperti yang tadi. Banyak mutawif yang memang tidak lulusan pesantren, maaf, bukan lulusan pesantren jadi mutawif karena cuannya begitu besar, akhirnya salah semua bacaannya. Belajar jadi mutawif, belajar terus hatta yaumil qiyamah, hatta yaumil ahdi. 3 kesalahan yang sering dilakukan mutawif apa, Ustaz? Salah bacaan pertama. Yang kedua menerangkan tentang sejarah, salah biasanya mutawif. Yang ketiga tidak banyak meramut jemaah. Jemaah hilang, dibiarkan disuruh orang yang menemukan dengan terin, itu berbahaya. Jemaah mutawif harus menemukan jemaah itu apabila ada orang menemukan, dan harus memberikan peringatan-peringatan terhadap jemaah agar tidak berpencar dari rombongan. Begitu. Artinya kalau di bis diterangkan seperti itu. Intinya poin-poinnya. Ketika menuju Mekah dari Madinah ke Mekah nanti panjenengan akan berhenti di Bir Ali. Terangkan tentang Bir Ali, Birun Ali, tentang nama dulunya yaitu Zulhulaifah. Kalau misalkan Ustadz Zainal nama dulunya Zainal Arifin, sekarang dipanggil Inal. Nah, itu artinya sekarang namanya Bir Ali. Dulu namanya Zulhulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Birun Ali. Sayyidina Ali membangun sumur di situ, Rasulullah pernah mikot di situ. Jadi setiap orang punya stasiun-stasiun masing-masing. Stasiunnya kalau orang berangkat dari Madinah akan
dia stasiunnya di mana? Stasiunnya di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Kalau orang berangkat dari Yaman, stasiunnya di mana? Stasiun di Bukit Yalamlam. Kalau orang berangkat dari Mesir, stasiun di mana? Stasiunnya di Datul Qarn. Kemudian kalau tidak salah ya, Juffah atau Juffah kalau tidak salah. Kemudian orang yang berangkat dari Turki, dari Shimal, daerah selatan itu berangkatnya dari banyak. Artinya banyak. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Semua punya stasiun. Orang yang masuk Mekah tanpa stasiun tidak berangkat dari mikot masing-masing, maka mikotnya kurang afdal. Banyak yang memang sekarang ada kauli mengatakan bahwa boleh mikot di Jeddah kalau yang langsung ke Mekah. Nah, ini berbahaya ketika panjenengan ini tidak mengupayakan di Yalamlam. Begitu. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.